Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Ar-Razzaq, Al-Mutadabbir, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam rizkinya, dan tidak ada kenikmatan, tidak ada kebaikan kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah memberikan kepada kita karunia-Nya bighairi hisab. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, junjunan kita, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang sebelum kita yang telah mendapatkan kenikmatan oleh dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Mudah-mudahan kita pun senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa kembali melanjutkan belajar bahasa Arab kita dengan buku Pra Pemula Al-Husna. Sekarang pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari penggunaan huruf jar. Penggunaan huruf jar. Ya, sebelum kita masuk pada materi yang akan kita bahas, yaitu penggunaan huruf jar, ada beberapa poin yang perlu menjadi catatan, yang perlu kita pahami pada kesempatan sebelumnya atau bab sebelumnya, yang menjadi pondasi kita. Ya, selain dari hafalan mufradat, juga ada beberapa kaidah-kaidah atau istilah-istilah penting yang perlu kita pahami, ya, atau nanti sering kita dengar, kita hafal, dan juga kita paham dengan istilah yang dimaksud tersebut. Ya, yang pertama kita ingatkan kembali, ya, berkaitan dengan ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab yang paling dasar yaitu ilmu shorof dan nahwu. Ya. Ini penting untuk kita bedakan mana ilmu nahwu, mana ilmu shorof. Ya. Intinya ilmu shorof itu perubahan, ya. Arti dari shorof itu perubahan. Perubahan apa? Yaitu perubahan kosakata. Ya. Jadi ilmu shorof itu mempelajari perubahan kosakata. Ya. Dan ilmu nahwu ini ilmu yang mempelajari merangkai kata. Merangkai kata menjadi kalimat yang sempurna. Nah, ini antara shorof dan nahwu ini perlu kita pahami mana bedanya. Ya, kemarin kebetulan Ana alhamdulillah ketemu dengan dua ikhwah, ya, yang sebetulnya sudah menyelesaikan belajar bahasa Arab i'dad, ya, selama 2 tahun di Al-Imarat. Ketika ditanya apa bedanya ilmu nahwu dengan ilmu shorof, ya mungkin secara gambaran sudah tergambar, tapi untuk mengatakan definisinya atau menjelaskannya itu masih kesulitan, ya. Dan ini nanti kalau misalnya kita membeli buku-buku, ya, yang berkaitan dengan bahasa Arab, kita akan memilih buku, ya, nanti ada bukunya, buku khusus ilmu nahwu dan ada buku khusus ilmu shorof.
Ya, berarti kalau kita mempelajari perubahan sorof, itu mempelajari hanya perubahan kosakata saja. Ya, mempelajari perubahan kosakata saja. Sedangkan ilmu nahwu ini ilmu merangkai kata. Kemudian ketika kata itu dirangkaikan, ya kita klasifikasikan dulu kata itu termasuk dalam kelompok yang mana atau jenis yang mana. Ya, jadi dalam rangkaian kalimat kita harus identifikasi dulu kata itu termasuk kelompok yang mana. Kelompok atau jenis ya, kelompok atau jenis kata. Ya, ini ada 3. Ya, nanti masing-masing ada kaidahnya, makanya perlu kita identifikasikan. Yang pertama kata kerja. Ini yang disebut dengan fi'il. Jadi sekarang kita biasakan sering mendengar ya istilah-istilah yang digunakan. Kemudian kata benda atau yang disebut dengan isim. Ya, jadi nanti kalau misalnya Ana hanya menyebutkan fi'il, isim, ya berarti itu sudah memahami apa yang dimaksud. Kemudian ada yang disebut dengan harf atau juga diistilahkan lain harf maknawi, ya harf yang memiliki makna. Dan ini adalah istilah nahwu ya, ketika kata itu dirangkaikan dalam satu kalimat tapi itu tidak termasuk kata kerja dan tidak termasuk kata benda. Ya, sebetulnya ada ciri-ciri kata benda. Biasanya kalau di buku-buku di pasaran itu di bab-bab awal sudah disebutkan ciri-ciri kata benda. Tapi kita pelajari perlahan ya, terutama di kita dengan menggunakan buku Al-Husna itu di pelajaran pertama ada ya istilahnya ada kesepakatan bahwa kata benda yang akan kita gunakan selama level pertama adalah kata benda yang beralif lam. Ya. Kemudian sebelum kita masuk ke materi huruf jar, ini mungkin perlu diingatkan kembali supaya kosakata yang diberikan di bab sebelumnya ini bisa dihafal, ya bisa dihafal. Dan di sini konsepnya di buku Al-Husna kosakata itu diberikan secara bertahap, kemudian dipraktekkan, terutama di dalam latihan-latihan. Jadi kalau materinya itu dibaca secara berurutan, latihannya dikerjakan secara berurutan, maka latihan-latihan yang diberikan itu insya Allah bisa dikerjakan. Ya, bisa dikerjakan, karena itu sudah sesuai dengan materi. Tapi kalau materinya dilewat, langsung mengerjakan soal, ya belum tentu bisa. Ya insya Allah ini bisa dihafalkan nanti. Sekarang kita masuk pada materi utama, yaitu harf jar. Ya, disebut harf jar karena setelah harf ini, yaitu huruf-huruf nanti yang ada pada kelompok huruf jar ini, itu akan selalu disertai oleh isim. Ya, setelah harf jar pasti ada isim yang keadaannya itu di majrur. Ya, keadaannya itu di majrur. Nah, ini kita ingatkan kembali bahwa ilmu nahwu ya atau dalam bahasa Arab ketika kata dirangkaikan dengan kata yang lain itu akan terjadi perubahan keadaan akhir kata. Ya, ini perubahan keadaan akhir kata. Ya, ada 4 perubahan keadaan akhir kata. Ya, atau kita istilahkannya ada hukum i'rob, yaitu keadaan akhir kata, atau diistilahkannya hukum i'rob. Ya, ada 4. Ya, kita kenalkan 3 dulu. Yang pertama, i'robnya rofa. Ya. Keadaannya itu disebut marfu.
Ya, yang kita akan gunakan adalah istilah marfu. Tandanya ini tandanya dengan dhammah. Kemudian yang kedua nasab. Istilah keadaannya disebut nasab. Ya. Keadaannya disebut mansub. Ya, jadi nanti akan sering mendengar ya istilah marfu atau mansub. Yang pertama hukumnya, kemudian yang kedua kita mengenali tandanya. Tanda mansub adalah fathah. Kemudian yang ketiga jar. Keadaannya jar. Ya, hafan. I'rabnya disebut diistilahkan dengan nama jar. Kemudian keadaannya disebut majrur. Yang akan sering kita gunakan adalah majrur. Kemudian tandanya ini dengan kasroh. Ya, ini keadaan pada isim. Ya, keadaan pada isim. Jadi pada asalnya isim itu dalam keadaan marfu. Kemudian bisa berubah menjadi mansub. Ya, yang kita pelajari ketika isim itu dijadikan objek maka berubah menjadi mansub. Misalnya setelah kita mengucapkan darostu, kemudian kita akan menggunakan objek. Ya, saya membaca Al-Qur'an. Ya, asalnya Al-Qur'anu, maka ketika posisinya sebagai objek, hukumnya asalnya marfu menjadi mansub. Ya, maka dibacanya dengan fathah. Yang benar ana darostu Al-Qur'ana. Kemudian setelah huruf jar itu isim dimajrur, dibaca dengan kasroh. Ya, fi dengan al-baitu digabungkan menjadi fil baiti. Fil baiti. Nah, di bab 3 ini ya kita akan menghafal dan menggunakan huruf-huruf yang merubah isim menjadi majrur. Ya, maka istilahnya kaidahnya disebut jar dan majrur. Ya, yang dimaksud adalah ada huruf jar dan isimnya di majrur. Ya, misalnya ini fi dengan al baitu ketika digabungkan menjadi fil baiti, di rumah. Min dengan al baitu ketika digabungkan menjadi minal baiti. Ya, di sini ada min dengan sukun, nunnya dengan sukun dan alif lamnya bertemu dengan alif lam, maka sukun ya, pertemuan dua sukun, sukun yang pertama dibaca. Ya, istilahnya dibaca karena darurat. Ya, di sini kita baca dengan fathah ya untuk kata min ini. Jadi minal baiti. Ila dengan al madrasatu menjadi ilal madrasati, ke sekolah. Ala ya ketika bertemu dengan isim ya digabungkan menjadi jar dan majrur. Alal kursi ya di Al-Qur'an sering ya. Alallahi. Ya insya Allah ini mudah dihafal. Ini sebelumnya sudah kita hafal. Fi artinya di atau di dalam. Ya, sebetulnya nanti huruf jar itu tidak hanya memiliki satu makna saja, tapi maknanya akan sesuai dengan konteks. Hanya kita gunakan makna yang paling dasar atau makna yang paling umum, yaitu fi artinya di, min artinya dari, ila artinya ke atau menuju ke, ala artinya di atas. Ya, alhamdulillah ini sudah gabung ya, sudah. Silakan yang siap untuk membacakan di raise hand atau di chatting, siap. Ya, di chatting tulis dengan kertas ya. Ya, Ahrio, tafadhol, Iqra, An-Nas. Ya, dibaca teksnya. Nah, Ustaz. Nahnu fil baiti.
Akalna wa syaribna thumma dhahabna minal baiti ilal madrasati. Dakhalna fil fasli wa jalasna alal kursiyyi. Thumma darasna sami'na wa qara'na wa katabna anil islami. Ya, Kami tadi di sini berhenti ya, supaya ya, nanti cara bacanya kami lebih enak. Dibaca dulu per kalimat, kami baru di terjemah. ya. Nahnu fil baiti. Kami di dalam rumah. Akalna wa syaribna thumma dhahabna minal baiti ilal madrasati. Kami makan dan minum, kemudian kami pergi dari rumah ke masjid. Dakhalna fil fasli wa jalasna al kursiyyi thumma darasna. Kami masuk di kelas dan Ya, ini kami masuk duduk kelas di aja. atas. Ya. Kami masuk kelas dan duduk di atas kursi, kemudian kami belajar. Kami mendengar dan membaca dan menulis tentang Islam. Ya, syukran, jazakumullah khairan. Ya, silahkan yang mau membacakan lagi sambil kita berlatih lisan, ya, talafuz, membacakan dengan lisan supaya terbiasa juga. Juga kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan bisa dikoreksi. Ya, silahkan Akh Rajab. Nahnu fil baiti. Kami di dalam rumah. Akalna wa syaribna summa zahabna minal baiti ilal madrasati. Kami telah makan. Enggak usah ya Ustaz, telahnya disebut, enggak usah ya? Boleh disebut, boleh enggak? Langsung boleh. Oh, iya. Kami makan dan kami minum, kemudian kami pergi dari rumah ke sekolah. Dakhalna fil fasli wa jalasna 'alal kursiyyi summa darasna. Kami masuk kelas dan kami duduk di atas kursi, kemudian kami belajar. Sami'na wa qara'na wa katabna 'anil Islam. Kami mendengar dan kami membaca dan kami menulis tentang Islam. Ya, alhamdulillah. Syukran, jazakallah khairan. Iya, ini kosakata-kosakata yang sudah kita hafal bisa kita rangkaikan. Ya, silahkan kalau ada yang masih mau baca latihan 6, satu orang lagi sebelum kita lanjutkan ke berikutnya. Saya Ustaz. Iya, mangga. Siapa? Nggak kelihatan ini. Iya, Pak Ponang ya. Ya, tafadhol, Pak. Saya Ustaz ya. Iya, iya. Nahnu fil baiti. Kami di rumah. Akalna wa syaribna, makan dan kami makan dan kami minum. Summa dhahabna, kemudian kami pergi minal baiti ilal masjidi, dari rumah menuju madrasati, menuju sekolah. Iya. Dhahabna, dakhalna, kami masuk fil fasli, dalam kelas, wa jalasna, dan kami duduk, alal kursi, di atas kursi, summa darasna, kemudian kami belajar. Sami'na, kami mendengarkan, wa qara'na, dan kami membaca, wa katabna, dan kami menulis, an islami, tentang Islam. Ya, ini dibacanya anil islami. Asalnya an islami. Ya, ketemu dua sukun jadi dibaca anil islami. Ya, syukran, jazakallahu khairan. Ya, alhamdulillah. Jadi yang perlu kita perhatikan ini terus kita ulang-ulang ya selama terutama di bab-bab awal kita ingatkan ya. Pertama,
yang perlu kita ingat adalah setiap fiil itu selalu mengandung makna telah. Ya. Kemudian setiap fiil itu selalu memiliki domirnya. Ya, yang baru kita pelajari untuk domir ana dan domir nahnu. Ya, dan ini perlu kita latih dulu. Ya, perlu kita latih dulu. Meskipun kita misalnya bisa menghafal seluruh domir ya secara langsung, tapi tetap kita sarankan untuk dilatih satu persatu. Dilatih satu persatu dalam kalimat. Terutama seperti ini, dibaca terlebih dahulu, ya. Untuk latihan 6 ini bisa dibaca terlebih dahulu, kemudian nanti dibaca dan terjemah per kalimat, sampai nanti bisa terbayang ketika mengucapkannya. Yaitu cara berlatihnya. Tadi poin pertama adalah setiap fiil, ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah isim. Ya, di sini isimnya ya berada di belakang huruf jar, maka menjadi majrur. Ya. Kalau isimnya diletakkan sebagai objek, maka dibacanya fathah. Ya, sebetulnya sederhana ya. Poin kaidahnya sederhana seperti itu. Ya. Kita akan lanjutkan menghafal kosakata berikutnya. Bi ini artinya dengan, ya, dengan yang dengan menggunakan, ya, ada makna dengan menggunakan, itu yang paling sering dipakai. Tapi kita cukup terjemahkan dengan pena. Jadi dengan kalau dalam bahasa Indonesia kan ada dengan itu bersama. Nah, itu tidak menggunakan bi. Untuk kata bersama tidak dengan bi. Jadi kalau misalnya kita mengatakan darostu bil ustadi, ya, yang saya maksud adalah saya belajar dengan ustadz, itu tidak tepat menggunakan bi-nya. Jadi bukan maknanya bersama, tapi dengan menggunakan. Ya, bi dengan al-qalamu menjadi bil qalami, bil qalami. An dengan al-islamu menjadi anil islami. Ya, nunnya di sini dibaca kasroh. Ya, biasanya memang kalau sebelumnya fathah, maka ketika ketemu dua sukun dibaca kasroh. Ka, ya, ka ini maknanya seperti. Ya, maknanya seperti. Ka dengan al-ustadu menjadi kal ustadi. Kal ustadi. Li dengan as-sholatu menjadi lis-sholati. Ya, kemudian cara penulisannya, perhatikan, bi ini ditulis bersambung dengan alif lam. Ya, sedangkan an tidak. Ka ditulis sambung dengan alif lamnya. Li juga ditulis sambung dengan alif lamnya, bahkan alifnya dihilangkan. Ya, alifnya dihilangkan. Lis-sholati. Jadi kalau ada tulisannya seperti ini dibaca lis-sholati. Ya. Khusus untuk kata Allah, ya, khusus untuk kata Allah itu alif lamnya dibuang, ya, alif lamnya dibuang. Jadi khusus untuk kata Allah, kalau misalnya kita menuliskan li, ya, ditambah dengan Allah, ya, itu akan menjadi akan ditulisnya menjadi lillah, ya. Jadi alif lamnya hilang. Jadi kalau tulisannya seperti ini, ya, tulisannya seperti ini, maka itu dibacanya lillah. Ya, ini cara penulisannya. Ya, insya Allah kita praktek langsung ke teksnya. Jadi kalau sekarang lihat teks seperti ini, harusnya tambah semangat, ya. Jangan langsung jangan sampai kita lihat teks seperti ini, aduh susah. Padahal insya Allah mudah. Iya, kita berikan kesempatan yang belum membacakan, silakan. Yang belum membacakan dulu. Ya, Ustaz.
Yang belum dulu ya. Yang tadi belum sempat. Siapa? Saya, Ustaz. Haryanto. Bisa lah, coba. Betul. Haryanto, gimana kabarnya? Ini udah lama nggak ketemu. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah bisa lanjut lagi ya. Alhamdulillah. Saya coba, Ustaz ya. Iya. Udah lama ini. Iya, betul. Ana fil baiti. Akaltu wasarabtu ma'al akhi. Ya, ini kita baca syarib ya. Ini dengan syarib. yang fushanya dibacanya syarib. Akaltu wasyaribtu ma'al akhi. Thumma dhahabna minal baiti ilal madrasati. Dakhalna fil fasli wa jalasna alal kursiyi thumma darasna ma'al ustadi. Sami'na wa qara'na anil islami wa katabna bil qalami. Yeah. Kharajna minal fasli wa dhahabna ilal masjidi lis-sholati. Ba'da dhalika raji'na ilal baiti. Roja atau roja? Roja'na. Asalnya roja'a. Ya. Ba'da dhalika raja'na ilal baiti. Ya, dibaca per kalimat kemudian terjemah. Ana fil baiti, saya di rumah. Akaltu, aku makan. Wasyaribtu, dan aku minum. Ma'al ahi, bersama temanku. Akhi, saudara, ya. Bersama saudara. Akhi, bersama saudara. Thumma, kemudian, dhahabna, kami pergi. Minal baiti, dari rumah. Ilal madrasati, ke madrasah, ke sekolah. Dakhalna, kami masuk. Fil fasli, ke kelas. Wajalasna, dan kami duduk. Alal kursi, di atas kursi. Thumma, kemudian, darosna, kami belajar. Ma'al ustadi, bersama ustad. Sami'na, kami mendengar. Wa qara'na, dan kami membaca. Anil islami, tentang Islam. Wa katabna, dan kami menulis. Bil qalami, dengan menggunakan pena. Kharajna, kami keluar. Minal fasli, dari kelas. Wa dhahabna, dan kami pergi. Ilal masjidi, ke masjid. Lis-sholati, untuk sholat. Ba'da dzalika, setelah itu. Raja'na, kami, sesudah itu. Raja'na, kami kembali. Ilal baiti, ke rumah. Iya, alhamdulillah. Syukran, jazakallahu khairan. Ya, alhamdulillah. Ada yang mau coba lagi atau ada yang mau nanya? Boleh kalau ada yang mau nanya. Ya, dari materi sebelumnya ya. Kalau ada materi-materi yang belum dipahami bisa ditanyakan. Ya, yang penting kita meskipun nanti perlahan-lahan, yang penting kita memang paham dengan materi-materi yang bab-bab yang kita lewati sehingga nanti materi berikutnya akan terasa mudah. Iya. Ada yang mau coba lagi baca? Ustaz. Ya, tafadhol. Rajab. Ana fil baiti, saya di dalam rumah. Akaltu wa syaribtu ma'al akhi. Saya makan dan saya minum bersama saudara. Iya. Summa zahabna, kemudian kami pergi. Minal baiti, dari rumah. Ilal madrasati, ke sekolah. Dakhalna, kami masuk. Fil fasli, dalam kelas. Wajalasna, dan kami duduk. Alal kursiyi, di atas kursi. Summa darasna, kemudian kami belajar. Ma'al ustazi, bersama ustaz. Sami'na, kami mendengar. Wa qara'na, dan kami membaca. Anil Islam, tentang Islam. Wa katabna, dan kami menulis. Bil qalami,
dengan menggunakan pena. Kharajna dan kami keluar minal fasli dari kelas, wa zahabna dan kami pergi ilal masjidi lis-sholati ke masjid untuk sholat. Ba'da dzalika kemudian itu setelah itu raja'na ilal baiti kami pulang ke rumah. Ya, alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan. Ya, alhamdulillah di sini kita sudah menghafal 8 kosakata untuk 8 kosakata untuk huruf jar. Ya, kemudian juga ada kata yang mirip dengan huruf jar tapi bukan bagian huruf jar. Ya, di sini yang sudah keluar ini ma'a. Ya, ma'a setelah kata ma'a ini juga akan diikuti oleh isim majrur. Tapi ma'a ini bukan bagian dari huruf jar. Ini sama seperti ba'da. Ya, ba'da, qabla, itu bukan huruf jar, tapi kaidahnya mirip huruf jar, yaitu isim setelah kata tersebut itu dimajrur. Misalnya qabla, ya, sebelum, as-sholatu, sholat. Ya, ketika disatukan menjadi qablas sholati, sebelum sholat. Ba'das sholati, setelah sholat. Ya, jadi kaidahnya sama tapi nanti istilahnya beda. Ya. Yang penting ketika nanti kita ketemu dengan ma'a berarti setelah itu ada isim majrur. Ketika kita bertemu dengan ba'da berarti setelah itu ada isim majrur. Ya. Ya alhamdulillah. Ya silakan yang mau membaca. Jadi di sini di Zoom, di kelas Zoom salah satu yang diharapkannya adalah di sini kita juga dilatih untuk membaca secara lisan. Ya, jadi kalau ada mungkin yang perlu dikoreksi nanti bisa kita koreksi, insya Allah. Ya, tafadhol Rio, latihan 8. Darastu fil madrasati. Ana dhahabtu ilal madrasati bil hafilati fis sabahi. Wasaltu ilal madrasati wa dakhaltu fil fasli thumma jalastu 'alal kursiyyi. Nahnu darasna 'anil Qur'ani ma'al ustadzi. Katabna bil qalami wa qara'na. Ba'da dzalika nahnu dhahabna ilal masjidi lis-sholati thumma raja'na ilal baiti. Darastu fil madrasati. Saya belajar di sekolah. Ana dhahabtu ilal madrasati bil hafilati fis sabahi. Saya pergi ke sekolah dengan bis di pagi hari. Dengan bis di pagi hari. Saya sampai ke sekolah dan saya masuk di dalam kelas. Kemudian saya duduk di atas kursi. Kami belajar tentang Al-Quran bersama Ustadz. Kami menulis dengan pulpen dan kami membaca. Setelah itu, kami pergi ke masjid untuk sholat, kemudian pulang ke rumah. Iya, alhamdulillah. Syukran, jazakallahu khairan. Iya, alhamdulillah. Ini kalau di kunci jawabannya ada kode warna ya untuk memudahkan mengingat kaidah yang digunakan. Ya. Ya, ini kosakata yang muncul, ini bisa kita hafalkan. Kalau ada bukunya, ini bisa dihafalkan di halaman terakhir di buku. Ya, ada
tabel kamus untuk dihafalkan per babnya. Ya, di sini ada kata yang muncul, kosakata yang muncul al-hafilatu. Ya, al-hafilatu sekarang digunakan untuk makna bis. Ya, al-hafilatu artinya bis. Fis sobahi, as-sobah, ya, asalnya as-sobahu, yaitu waktu pagi. Ya, kalau as-subuhu itu waktu subuh. Ya, lihat cara penulisannya. Kalau ada alif ini dibacanya as-sobah. Ya, waktu pagi yaitu dari jam 2 sampai jam 2 malam sampai jam 10 pagi, yaitu termasuk bagian dari as-sobah. Ya, dari bagian as-sobah itu sendiri ada bagian-bagian lainnya ya. Ada waktu sahur, kemudian ada waktu subuh, kemudian ada waktu syuruk, ada waktu duha. Ya. Dan itu bagian dari as-sobah pagi. Kemudian wasol tuh ini wa ini termasuk huruf asli dari fiilnya. Jadi huruf asli fiilnya itu wasola. Wasola. Wasola ana wasoltu. Wasoltu ilal madrasati wa dakhaltu fil fasli. Ya, saya tiba atau saya sampai ke sekolah dan masuk dalam kelas. Ya. Dan masuk dalam kelas. Summa jalastu alal kursi. Kemudian saya duduk di atas kursi. Nahnu darosna anil Qur'ani. Kami belajar anil Qur'ani, tentang Islam, tentang Al-Qur'an. Ma'al ustadzi, bersama ustaz. Kata bena bil qalami. Ya, cara membaca al-qalam, kemudian ada bi, ini jadi tambah tipis. Bil qalami. Bil qalami wa qara'na. Kami menulis dengan pena dan kami membaca. Ba'da dzalika, setelah itu, nahnu dhahabna ilal masjidi lis-sholati. Kami pergi ke masjid untuk sholat. Tsumma raja'na ilal baiti. Kemudian kami pulang ke rumah. Ya, di latihan berikutnya, ya di latihan pengayaan keempat, ya kita perhatikan kembali penggunaan objek. Ya, jadi kalau tadi di latihan 6, 7, 8 itu kita perhatikan isim yang digunakan itu setelah huruf jar, makanya dibaca kasroh. Ya, sekarang kita menggunakan kembali objek, ya isim yang kedudukannya sebagai objek itu dibaca dengan fathah. Ya, Ana bacakan sekali. Ya, mungkin ini ada kosakata yang baru ya. Ana istaiqadtu. Ya, ini istaiqadtu artinya bangun. Ya, ini bisa dibaca terpisah. Ana istaiqadtu. Nanti kalau sudah terbiasa bisa juga dibaca wasol. Ya, ini karena alifnya alif wasol. Ya, kalau dibaca wasol atau sambung, ya, ini alifnya tidak dibaca. Anas taiqadtu minan naumi. Ya. Ya, untuk memudahkan kita dibaca dipisah dulu. Ana istaiqadtu minan naumi fis sobahi. Ya, minan naumi dari tidur, fis sobahi pada waktu pagi. Wa dhahabtu ilal hammami, dan pergi ke kamar mandi. Tsumma iktasaltu, kemudian saya mandi. Ya, ini juga sama alifnya alif wasol. Bisa dibaca langsung tsumma iktasaltu. Ya, tapi kita baca pisah dulu. Tsumma iktasaltu wa tawaddatu, dan saya berwudu. Ya, kemudian kosakata yang berikutnya ini sudah kosakata yang sudah muncul ya. Kharajtu minal baiti wa dhahabtu ilal masjidi lis-sholati wa ba'da sholati sami'tu al-khutbata. Ya, yang ada tanda ini itu berarti isim digunakan sebagai objek. Sami'tu al-khutbata minal ustadi.
Ya, coba sambil dibayangkan artinya. Ketika dibacakan sambil dibayangkan artinya. Wa qara'tu al-Qur'ana tsumma raja'tu ilal baiti. Ana akaltu ar-ruzza, ar-ruzza ini artinya nasi. Wa syaribtu al-ma'a, dan minum air bening, ya, al-ma. Ba'da dzalika dhahabtu ilal maktabi, ya, saya pergi ke maktab, ini bisa berarti kantor. Ya, maktab berarti kantor. Bil hafilati, dengan bus. Wasaltu wa dakhaltu fil maktabi. Saya sampai dan saya masuk dalam kantor. Ana amiltu ma'al mudiri. Saya bekerja bersama mudir. Nahnu takallamna bil lughatil arabiyyati fil maktabi. Ya. Kami berbicara dengan bahasa Arab di maktab. Ya, silahkan yang lain bisa membacakan yang belum membaca. Siapa yang mau membaca? Iya, Akhrojab lagi membaca. Coba anaknya diganti dengan nahnu. Nahnu. Ya. Aduh. Ayo Ayo, dicoba. Ustaz. Nahnu istayqazna minan naumi Ya. fi sobahi. Ya, fis Kami sobahi. fi sobahi. Ya. Kami bangun dari tidur di pagi hari. Wa zahabna ilal hammami, Ya. dan kami pergi ke kamar mandi. Ya. Summa igtasalna wa tawadda'na. Ya. Kemudian kami mandi dan kami berwudu. Ya. Kharajna minal baiti. Kami pulang dari rumah. Keluar. Waza- Kharajna. keluar. Iya, keluar. Kami keluar dari rumah. Wa zahabna ilal masjidi lis-sholati. Dan kami pergi ke masjid untuk sholat. Wa ba'da sholati, dan setelah sholat, sami'na al-khutubata. Kami mendengar khutbah minal ustazi, dari ustadz. Ya. Wa qara'na al-Qur'ana, dan kami membaca Al-Quran. Summa raja'na ilal baiti. Kemudian kami pulang ke rumah. Ya. Pakai ana ini, Ustaz? Nahnu. Oh iya, nahnu paling. Nahnu akalna, kami makan akalna ar-ruzza, makan nasi. Wa syaribna al-ma'a, dan kami minum air. Ba'da zalik, setelah itu, zahabna ilal maktabi bil hafilati. Kami pergi ke kantor dengan bis, dengan sebuah bis. Ya. Wasalna wa dakhalna fil maktabi. Kami sampai dan kami masuk di kantor, dalam kantor. Nahnu amilna ma'al mudiri. Kami bekerja bersama mudir. Nahnu takalamna bil lughatil arabiyyati fil maktabi. Kami berbicara menggunakan bahasa Arab di dalam kantor. Iya. Alhamdulillah. Al-mudir ini atasan, ya. Rajab sebelum belajar di ini menggunakan buku pra pemula Al-Husna sempat belajar bahasa Arab dengan di tempat lain atau pernah kursus? Ya, sedikit-sedikit Ustaz pernah juga. Iya, alhamdulillah. Iya. Ya, memang untuk melancarkan ini sering dibaca, diulang-ulang, kemudian sebagaimana diingatkan di awal ya, kalau kita sudah paham dengan bab 1 dan bab 2, ya kita mengganti domir ana dengan domir nahnu. Kemudian selanjutnya ketika kita menghafal domir-domir yang lain, kita bisa langsung memasukkan di teks, ya. Jadi ini setelah dibaca, diterjemahkan, dibayangkan, ya kemudian bisa menceritakan secara
spontan, itu lebih baik. Jadi kita menceritakan aktivitas kita sendiri, aktivitas kita bersama, terus nanti menceritakan dhamir orang lain. Misalnya kita ganti dengan anta, kita ganti dengan antum, kita ganti dengan anti, ya, ganti dengan antunna, kita ganti dengan huwa, dengan huma, dengan hum, ya, dengan dhamir-dhamir yang lain. Kemudian tanda dhamirnya nanti disesuaikan, ya, tanda dhamirnya disesuaikan. Nah, ya, jadi sebetulnya materi intinya kaidah yang diberikan di level pertama itu sederhana, tapi memang yang kita butuhkan adalah kita sering-sering berlatih, ya. Makanya ya misalnya ini tabel ini bisa dihafalkan sekaligus, ya. Tapi kalau hanya sekedar menghafal tabel, biasanya penggunaannya ini belum otomatis terbiasa, akan kesulitan. Bahkan ya, Ana juga sering ya ngajar yang sudah pernah belajar, ya, terutama yang sudah di aliyah atau belajar bahkan dari madrasah sanawiyah, aliyah, belajar bahasa Arab, sudah hafal dengan dhamir-dhamir ini, tapi dalam penggunaan kalimatnya ternyata belum bisa. Makanya tadi kita semakin bersabar sebetulnya semakin cepat. Kita tidak disarankan menghafal sekaligus, tapi kita bisa memasukkannya dalam kalimat. Misalnya kita tadi sudah punya gambaran kalimatnya, ya, ketika dengan dhamir ana kita cerita keluar dari rumah, kemudian menuju ke masjid. Di masjid kita membaca Al-Quran, kemudian pulang lagi. Misalnya kalimatnya seperti itu. Ana kharajtu minal baiti wa dhahabtu ilal masjidi. Dakhaltu fil masjidi. Atau nanti dakhaltu al masjida wa qara'tu al-Qur'ana. Ba'da dzalika raja'tu ilal baiti. Ya, kemudian kita ganti dhamirnya. Ya, kita ganti dhamirnya. Nanti dengan anta. Oh, anta ternyata tanda dhamirnya itu dengan ta. Ya, kita cerita anta, kamu. Ya. Anta kharajta minal baiti wa dhahabta ilal masjidi wa qara'ta al-Qur'ana. Ba'da dzalika raja'ta ilal baiti. Ya, begitu juga dengan dhamir-dhamir yang lain. Apalagi kalau kita bisa kalimat yang cukup lengkap, ya, yang tadi kita cerita dari kegiatan kita pagi-pagi, kemudian pergi ke masjid atau pergi ke sekolah atau pergi ke tempat kerja, ya, atau nanti bisa kita tambahkan kosakata yang dibutuhkan, ya, untuk kita bercerita aktivitas kita sehari-hari. Ya, mungkin untuk kesempatan hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, dipersilahkan ditanyakan. Insya Allah mudah ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Ustaz, tadi wasol itu tadi apa terjemahnya? Itu dari Ustaz, kata wasola. Terjemahannya wasol. Ya, dari kata wasola artinya sampai. Ya. Oh. Wasola, wasola. Jadi itu 3 huruf ya penyusunnya, wasola. Jadi wa-nya bukan artinya dan, tapi memang bagian dari kata itu, wasola. Sampai. Ya. Kita sering hafalnya tawasul ya. Itu dari kata wasola juga. Ya, nanti kita ya belajar perubahan-perubahan itu ke depannya. Iya, silahkan.
Iya. Ini kalau ada bukunya ya lebih mudah untuk murojaah ya. Kalau ada bukunya lebih mudah untuk murojaah. Ada juga PDF-nya. Cuma kalau PDF terkadang susah dicari lagi ya. Kecuali kita memang memberikan memang benar perhatian nyimpennya di mana, bisa buka-buka. Juga ada PDF yang memang diberikan linknya. Ya, jadi diberikan hanya linknya. Dan itu disimpannya di Google Drive. Jadi sudah diurutkan ya, kalau kita mau belajar mandiri itu bisa mengikuti sesuai dengan tabel yang diberikan ya, supaya tidak terlalu banyak. Ada materi dan juga ada kunci jawabannya. Kunci jawabannya seperti ini, ada juga catatan-catatan tambahan. Dan kalau di kelas Zoom ya alhamdulillah ini bisa disampaikan ya catatan-catatan tambahannya. Iya, kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan untuk kesempatan hari ini. Ini Ana lupa ya, kita insya Allah ke depannya juga di absen ya. Ini supaya ya, silakan kalau ada pertanyaan sambil nunggu. Itu absennya bulannya itu masih 9, harusnya 10, Ustaz. Oh iya. Bulan 10 ya. Iya. Syukran. Iya. Siapa yang belum masuk di absen tadi? Ini ada ya tadi Sianto. Mau nanya, Ustaz? Iya, silakan. Kalau untuk biar cepat menghafalkan sering diulang-ulang dalam membaca gitu ya, Ustaz ya. Yeah. Tapi kalau untuk kiat khusus, misalnya kita membaca, menghafal, terus kita menulisnya sendiri itu gimana ya, Ustaz ya? Kadang kan masih nggak kebayang gitu ya kalau nulis gitu, huruf per hurufnya pas dipisah di mana, pas panjangnya di mana, pas ngasih tasnya di mana, itu gimana ya, Ustaz? Ada kiat khususnya nggak? Kalau untuk menulis ya, menulis Arabik itu bagusnya ya apa ya, lebih ini kita bisa manfaatin buku-buku yang buat anak-anak ya. Buku-buku ada biasanya di ya depot-depot Iqra ya, buku untuk belajar menulis ya, belajar menulis sambung. Atau sebetulnya juga kalau kita menulis dengan melihat teksnya itu juga lama-kelamaan nanti akan terbiasa sendiri. Atau kalau misalnya kita mau supaya kita melihat dulu mana yang disambung dan mana yang tidak disambung, itu kita biasakan dulu menulis di HP, ya, menulis dengan HP bahasa Arab. Ya, jadi kalau setelah satu kata spasi, ya nanti dalam satu kata itu kan otomatis ya, kalau nyambung sendiri nanti akan terbiasa juga. Itu untuk menulis. Mungkin itu kalau untuk menulis, ya, coba aja menulis di HP. Memang sih yang disarankan banyak menulisnya dengan menulis tulisan. Karena menulis tulisan itu bukan hanya sekedar menulis, tapi itu akan menguatkan hafalan, menguatkan pemahaman juga. Jadi banyak manfaat dari menulis dengan tangan. Ya mungkin itu, tafadhol. Kalau untuk menghafal kosakata, ya kalau misalnya kita punya semangat untuk menghafal kosakata, sebaiknya disarankan membaca Al-Quran yang ada terjemah per kata. Ya. Meskipun tidak dihafal secara khusus, tapi baca saja.
Nah, karena seringnya membaca nanti akan terhafalkan. Ya, terutama kosakata yang sering muncul. Ya. Dan di surat Al-Baqarah ya, menurut penelitian ya, surat Al-Baqarah itu mengandung 80% dari kosakata yang digunakan di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita mau menghafal kosakata untuk Al-Qur'an ya, kita bolak-balik saja baca surat Al-Baqarah dengan terjemah perkata ya, sering-sering bolak-balik. Insya Allah itu akan mudah untuk menghafal kosakata. Ya, daripada kita menghafal kosakata yang sebetulnya kadang tidak kita gunakan. Ya. Lebih baik kita menghafal kosakata yang memang sering kita gunakan. Ya, silakan kalau ada lagi, kalau ada yang mau menambahkan juga boleh. Ada yang mau menambahkan, ada yang mau memberikan tips, ya silahkan. Siapa yang belum ke absen? Kang Haryanto ya. Ini baru gabung sekarang ya? Di Zoom, ya. Masih di sana di Maha, itu udah SMA ya? Di SMA? Ya, ya. Ya, Masya Allah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan. Ya, syukran. Gimana siapa? Ada yang mau nanya? Kita cukupkan ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini juga memudahkan kita untuk semakin belajar bahasa Arab dengan tujuan untuk bisa memahami bahasa Arab supaya kita bisa menikmati di dalam ibadah-ibadah kita. Yang mohon maaf atas setiap kekurangan-kekurangannya ya, dan juga mohon kritik dan sarannya kalau ada yang diperlukan untuk membangun atau untuk memperbaiki kualitas belajar kita. Ya. Syukran jazakumullah khairan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.